Hai, kamu lagi dengerin Alternatif Podcast Filosofi S Terapi. Sebuah podcast di mana kita bakal ngejawab permasalahan dunia modern dari sudut pandang filsafat. Beberapa menit ke depan, pada episode kali ini, kamu bakal kenalan sama seorang filsuf bernama Emmanuel Levinas. Dia ngejelasin tentang proses belajar mencintai orang lain. Apa iya mencintai itu harus belajar segala? Alright, tanpa basa-basi lagi, let's go to it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balik lagi di arena bareng gua, Kedri Fama. Kalau kalian masih dengerin podcast ini, kemungkinan besar kalian lagi punya isu tentang gimana dealing sama orang-orang di sekitar kalian. Mungkin ada yang suka gak enak sama teman kosnya karena orangnya gak sesuai ekspektasi. Ada yang belum jadian tapi udah ilfil ini itu, jadi jadinya susah. Macam banyak aja yang mau sama lu. Atau mungkin ada yang agak susah mingle sama orang tuanya sendiri, dan problem-problem yang sejenis ini ya. Intinya adalah segala problem yang berkutat di hubungan kita sama manusia. Hal ini menurut gue cukup repot sih, karena pada satu sisi kita kan makhluk sosial ya. Kita harus punya sebuah kemampuan untuk mingle atau berbaur sama orang-orang di sekitar kita. Dimanapun ya, kita butuh orang lain untuk melengkapi hidup kita ini. Tapi di sisi lain kita juga jengah sama orang lain karena mereka sering bikin kita kesel, sumpek, dan ribet lah pokoknya. Karena banyak interaksi yang semakin banyak kita lakukan, semakin masalah itu bertubi-tubi datang gitu. Kayak teman kos tadi atau orang lain di lingkungan rumah kita dan seterusnya. Pertanyaan semacam ini juga yang disasar oleh filsuf Emmanuel Levinas. Dia lahir di Lithuania pada tahun 1906 dan alumni dari University of Strasbourg, kalau gue nggak salah pronounce ya. Itu salah satu universitas di Prancis. Dia pernah ikut kuliahnya Husserl, Feyerabend, dan juga pembaca karya dari Heidegger. Jadi teman-teman yang baca Heidegger kayaknya bakal cukup mudah connect sama filsuf yang satu ini. Selain itu, dia juga dapat pengaruh dari Immanuel Kant dan Bergson dalam hal pandangan etis. Salah satu kontribusi terbesar dia dalam filsafat adalah konsep the other, atau dalam bahasa Indonesia kita berarti orang lain. Sederhananya, the other itu kalian bisa deskripsikan sebagai segala hal di luar diri kita. Misalnya kalau cewek-cewek bilang, oh jadi kamu lebih mentingin teman-teman kamu ketimbang aku. Nah, teman-teman yang dia maksud adalah the other. Atau kayak cowok-cowok bilang, gue pikir lu sohib gue, ternyata sama aja kayak orang kebanyakan. Itu berarti orang kebanyakan adalah the other bagi dia. Intinya segala sesuatu yang kalian anggap sebagai entitas di luar diri kalian. Menurut Levinas, karakteristik dari the other sering bikin marah, kesel, gondok, dan lainnya. Yang namanya the other itu selalu bereaksi di luar ekspektasi kita kan. Udah capek-capek bersihin ruang tengah kos, dia malah naruh barang sembarangan. Diperhatiin, nih cewek, malah dia ngejar orang lain. Ada orang yang dikasih nasihat, karena kita peduli, dia malah nganggap kita ribet dan seterusnya. Bahkan kamu nggak ngapa-ngapain aja kadang, tetap aja digosipin sama the other, aka tetangga. Ya kan? Nggak salah apa-apa, bernafas aja salah sama orang-orang ini kadang-kadang. Pokoknya the other itu adalah entitas asing, karena memang mereka orang asing juga. Tapi entah kenapa kita juga butuh orang-orang ini. Sebab kalau nggak ada mereka tuh nggak rame. Misalnya kayak teman kos kamu tadi yang naruh barang sembarangan dan bikin kesel. Tapi orang-orang kayak gini kan biasanya ngumpul tuh jadi rame gitu. Kalau nggak ada dia tuh nggak lucu, nggak gokil, nggak kocak. At least dia juga orang yang nyambung sama kita. Kalau nggak ya ngapain juga kita mutusin sekos bareng dia kan. Atau cewek yang kamu kejar-kejar tadi atau orang yang kamu kejar-kejar tadi memang mungkin nyebelin sebab dia ngacuhin kamu gitu. Tapi kan dari awal kalau diteli-teli lagi, kenapa kamu tertarik sama dia? Mungkin karena dia cool. Kenapa dia cool? Ya karena dia cuek itu gitu. Jadi kecuekan dia itu yang justru bikin dia cool dan bikin kamu tertarik. Kalau dia kayak orang kebanyakan nge-DM kamu terus bilang hai lehnal, itu pasti kamu juga udah ilfil kan. Nggak akan ada kamu tertarik sama orang kayak gitu. Atau orang yang ngasih nasihat tadi, itu paling sering orang tua kita mungkin. Ya meskipun mereka bawel, mereka ini juga yang selalu ada buat kita di segala kondisi. Jadi di sini Levinas ngejelasin ke kita bahwa terdapat paradoks ya dalam hubungan kita dengan the other atau orang lain. Bahwa seringkali
hal yang kita jengkel itu adalah sekaligus hal yang kita suka dari orang lain. Poin ini juga yang bikin Levinas beda sama Jean-Paul Sartre, filsuf kontemporer asal Prancis. Menurut Sartre, dia lebih ngelihat adanya the other atau orang lain ini seperti entitas yang ngeganggu. Jadi ada quote terkenal dari Sartre yaitu hell is the other people. Artinya neraka itu adalah orang lain. Jadi neraka itu bukan cuma kamu dikuliti, terus kamu tusuk pakai besi panas, di sate, atau apalah yang ada di komik-komik Hidayah itu. Tapi justru bagi Sartre, keberadaan orang lain itu sendiri adalah neraka. Gara-gara ada orang lain, hidup ini kan jadi ribet, ya kan? Kamu pengen ngapain, norma masyarakat tidak menyetujuinya. Atau kamu pengen ngambil suatu pekerjaan, kamu malah diremehin orang. Ya gitu-gitulah. Sartre paling gak suka segala hal yang mengekang kebebasan individu. Sebab Sartre ini memang filsuf eksistensialis yang ngebahas tentang kebebasan individu dalam banyak proyek filsafatnya dia. Apapun dasar yang dijadikan sebagai pembatasan kebebasan individu, itu pasti Sartre gak suka. Termasuk juga agama. Makanya filsuf yang satu ini mutusin jadi ateis. Sedangkan Levinas, dia lebih ngelihat ribetnya orang lain itu justru hal yang menarik. Misalnya kalian sama pendiam, hobi baca, terus mahasiswa kritis. Itu kan gak ada yang beda dari kalian. Let's say satu kampus tuh kayak gitu, pasti bosan kan. Andaikan pun kalian masing-masing ngomong nih, apalah yang bisa menarik gitu. Pasti udah ketebak, boring gitu. Jadi meskipun nyebelin, the other ini justru adalah entitas menarik karena dia beda sama kita. Jadi beda itu yang bikin mereka atraktif. Kemenarikan ini juga yang bikin kita jatuh cinta seringkali sama mereka. Ya walaupun di sisi lain Levinas juga setuju kalau mereka ini beda dan itu sering bikin kita kesel. Contoh paling konkretnya ya kayak pasangan kita lah. Misalnya kamu cowok suka sama cewek yang seksi gitu. Tapi kan gara-gara dia seksi ini dia sering didekatin cowok lain, terus sering godain cowok lain dan seterusnya. Atau kayak kamu cewek yang suka cowok bad boy. Itu kan keren di kampus, tapi karena dia bad boy ya sering kali bikin kamu sakit hati. Lantas gimana solusi dari Levinas buat situasi separadoks kayak tadi? Apa yang harus kita lakukan jika harus ada pendekatan tertentu? Apa pendekatannya? Agar kita bisa memahami kondisi paradoks ini. Katanya Levinas, ya kamu yang harus menyesuaikan diri. Kamu yang harus belajar mencintai orang lain. Belajar di sini bagi Levinas diartikan sebagai proses memahami dan menerima kedua sisi dari orang lain atau the other. Sebab menurut Levinas, menerima dan mencoba memahami the other atau orang lain akan memberikan makna tersendiri dalam hidup kita. Baik dari kita ke orang itu ataupun orang lain ke kita. Makna pertama yaitu kita lebih memahami diri kita justru karena adanya orang lain atau the other. Misalnya nih, let's say the other dalam konteks ini adalah suami baru kamu. Dia naruh barang sembarangan, terus kamu bad mood seharian. Dari sana kan kamu akhirnya memperhatikan kondisi emosi kamu sendiri, dan akhirnya kamu paham bahwa ternyata kamu orang yang sangat tergantung dengan kondisi lingkungan. Jadi kalau lingkungan kamu tuh berantakan, kamu nggak produktif. Kalau lingkungan kamu tuh kurang beres, kamu nggak bisa fokus, let's say. Atau sebaliknya, suami baru kamu ini orangnya berantakan, tapi ternyata kamu slow aja. Dari situ kan kamu tahu, ternyata kamu orangnya cukup toleran terhadap keberantakan. Atau bahasa lainnya ya malas beberes aja sih. Ya pokoknya kamu oke lah gitu. Dari situ kan kita bisa paham bahwa kita itu orangnya gimana justru karena orang lain. Ketika orang lain bereaksi ke kita, kita kan juga bereaksi ke orang itu, dan dari situ kita tahu sensitif button kita tuh di mana. Ya kan? Dan apapun contohnya, poinnya sama, yaitu the other ngebantu kita ngenal diri kita sendiri. Kalau kalian mutusin hidup sendiri dan nggak punya orang lain atau nggak punya the other di sisi kalian, maka kalian ngelewatin proses kalian kenal dengan diri kalian sendiri ini. Sama halnya kayak petinju, dia tahu nih dia jago tinju. Justru pas dia tanding sama orang lain kan, tanpa petinju lain dia nggak tahu skillnya sampai mana. Kedua, hubungan antara manusia itu level tertingginya adalah ketika the other ini berulah. Contoh, kamu punya pasangan baik, ganteng, pintar, tapi kurangnya dia adalah orang miskin. Atau kebalikannya, dia kaya, ganteng, tapi dia bad boy.
Kalau kamu coba memahami dan menerima kondisi dia, justru itu yang bikin kamu bisa dibilang benar-benar sayang sama orang ini. Kalau kamu cabut aja terus kamu bilang ya enggak, gue pengen cari yang lain gitu. Nah berarti kan kamu pragmatis dan nggak tulus kan feeling kamu ke orang ini. Karena nggak tulus, ya hubungan kalian hanya sebatas transaksional, nggak ada kedalaman cinta tertentu. Semua cuma transaksi lah. Semisal dia suatu hari kaya, dia juga nggak mau sama kamu yang mungkin nggak terlalu cantik dibandingin cewek lain. So, untuk mencapai tingkatan cinta tertentu, kalian harus memahami dan menerima sisi lain dari the other tadi, atau kekurangan dari the other tadi, orang lain. Karena setiap hubungan bersama orang lain pasti ngelewatin fase-fase nggak cocok, atau sulit, atau slack, dan seterusnya. Suatu hari kita mungkin kesel sama mereka dan mereka nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi suatu hari yang lain bisa aja kita lovey-dovey, kita cocok, dan kita benar-benar bersyukur bareng mereka. Tapi apapun situasinya, kalian harus nunjukin ke mereka, katanya Levinas, bahwa kalian ada buat mereka. Bahwa kalian stay sama mereka sekalipun mereka udah nunjukin sisi lain itu. Bahkan di momen-momen tersedih sekalipun, kalian ada buat mereka. Nah, disitulah mereka bisa paham bahwa kalian benar-benar sayang sama mereka. Dengan stay inilah kamu punya makna sendiri juga ke diri kamu, yaitu lebih memahamin diri kamu gimana, dan juga kamu punya kemampuan untuk mencintai orang lain setelah kamu stay, bukan setelah kamu cabut. Nah, ketika kalian stay bareng-bareng, memahami sisi satu sama lain bareng-bareng, nah suatu hari dimana kalian lagi akur, mungkin kalian bakal ketawa bareng-bareng juga, dan bersyukur bahwa kalian masih bersama. Itu dia saran dari Levinas tentang belajar mencintai orang lain. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Oke, dari Arena Alternatif pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast alternatif episode berikutnya, Filosofi es Terapi. Bye.